Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa musalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adnima aw udnama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya muti'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, surat Al-Baqarah ayat 244 sampai 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Pelajaran yang lalu sudah saya jelaskan, sekarang kita baca syarahnya. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tafsiran daripada ayat ini, surat Al-Baqarah berapa? 243, 244 dan 245. Ruya diriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas, annahum, bahwa mereka yang diterangkan alladzina kharaju min diyarihim, mereka keluar dari negeri mereka di zaman Bani Israel ketika mereka kena wabah semacam Covid, taun, dan berapa ribu keterangannya berapa, seperti nanti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Untuk menghindari mati maka mereka pindah ke tempat lain, tapi justru tempat lain mati semua. Allah perintah malaikat, kemudian malaikat disuruh mengucapkan faqalahumullahu mutu, matilah kalian. Jadi ini namanya ingin menghindari mati malah mati semua ya. Maka ada istilah la yughniya hadarun min qadar.
tidak akan bermanfaat waspadaan apapun daripada kalau sudah Allah menentukan takdirnya, nggak ada yang bisa melawan, yang jadi. Makanya la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Ada kata lain, idza ja'al qadar fa ainal mafar. Idza ja'al qadar fa ainal mafar. Kalau sudah datang takdir Allah, mau lari kemana Anda? Anda bisa lari. Ini ceritanya, jadi kaum Bani Israel jumlahnya berapa nanti ada keterangan. Waktu itu Allah menguji mereka dengan datangnya taun. Maunya ingin selamat daripada wabah itu, tapi justru ketika mereka keluar kampungnya menuju ke kampung lain, justru Allah perintah kepada malaikat untuk mengatakan mutu, mati kalian, mati kabeh. Yang jumlahnya di sini berapa? Kanu arba'ata alaf, 4.000. Wa anhu juga dari Ibnu Abbas kanu samaniyata alaf, riwayat yang lain 8.000. Wa qala Munabbih kanu bid'atan wa salasina alfan. Riwayat yang berbeda ala kulhal berapapun ya banyaklah. Apa 4.000 apa 8? Ini malah justru 30 lebih ribu. Wallahu a'lam ya. Qala Ibnu Abbas kanu arba'ata alafin, mereka jumlahnya ada 4.000, kharaju, mereka keluar firaran minat ta'un, lari menghindari namanya ta'un. Qalu, mereka berkata, na'ti ardon, kita mendatangi tempat bumi, laisa biha mautun, yang di sana enggak ada kematian, maunya ingin selamat dari kematian karena datangnya taun. Hatta idza kanu bi maudhi'in, begitu mereka berada di satu tempat kada wa kada, hatta idza kanu bi maudhi'i kada wa kada, begitu adalah mereka sampai pada tempat kada wa kada, tempatnya namanya apa? Qala Allahu lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Famatu, maka mati. Jadi dari mutu famatu. Namanya mati masal namanya ya. Jadi enggak satu-satu rubrek mati kabeh. Famarra alaihim nabiyyun minal anbiya, maka lewat atas mereka seorang nabi di antara para nabi min Bani Israel, fada'a rabbah, maka berdoa kepada Tuhannya, ayyuhyahum, berdoa agar Allah memberikan kehidupan pada mereka, menghidup kembali, fa ahyahum, maka Allah menghidupkan pada mereka. Dengan doa si nabi itu nanti namanya akan disebut namanya Hizkil. Nabi Hizkil. Dari mereka mati semua, kemudian menjadi hidup kembali. Itu pun setelah lama, bukan langsung enggak. Ya, ini sudah dikubur lama, tahunan malahnya. Fadzalika qaulu ta'ala, alam taro ilal ladzina, apakah kamu tidak memperhatikan, ayu Rasul Muhammad, ilal ladzina kharaju, kepada ceritanya orang-orang yang mereka keluar min diyarihim wa hum ulufun, mereka berjumlah sekian banyak ribu, hadarul maut, untuk menghindari kematian alayah, wa dzakara ghairu wahidin, tidak seorang pun minas salaf, daripada ulama salaf, menyebut anna haula'il qaum kanu ahla baldatin, bukan satu saja seorang minal ulama salaf, wa dzakara ghairu wahid min salaf anna haula'il qaum kanu ahla baldatin fi zaman Israil,
Cerita ini bukan cerita hanya seorang di antara, bahkan banyak ulama yang menceritakan kanu ahla baldatin, mereka adalah penduduk suatu negeri fi zamani Bani Israel, istauhamu ardahum, mereka mengerikan tanah mereka karena terjadi wabah. Wa asabahum bi wabaun, dan menimpa pada mereka di negerinya itu wabah syadid yang berat. Maka fakharaju, maka mereka keluar firaran minal mauti, untuk lari daripada kematian, haribina ilal bariyah, lari menuju kepada dataran tertentu. Fanazalu, maka mereka bertempat wadian pada suatu lembah afiyah yang lebih luas. Famala'u, maka mereka memenuhi ma baina udwatahi, di antara dua ujungnya lembah itu. Karena sekian banyak orang jumlahnya, jadi penuh di lembah itu. Fa arsalallahu, maka Allah mengutus ilaihim pada mereka malakaini, dua malaikat. Ahaduhuma, salah satunya, min asfali alwadi, dari lembah yang bawah, bagian bawah, wal akhar bin a'lah, dan malaikat yang lain dari lembah yang di atas. Fasoha, maka dua-duanya berteriak dengan suara keras, bihim, pada mereka, sayhatan wahidah, dengan suara teriakan yang satu bareng-bareng. Famatu, maka mereka mati, an akhirim, seluruhnya mati seluruhnya. Jadi dengan teriakan keras atas perintah Allah, mutu, maka matilah mereka seluruhnya. Mau tatarajul wahid, seperti matinya seorang, jadi satu, walaupun sekian ribu itu mati langsung. Fahoyizu, maka mereka dikumpulkan ila hadairah, dikumpul jadi satu. Fahoyizu ila hadairah, dikumpulkan pada area yang terbatas. Wa bunia, dan dibangunkan alaihim, atas mereka, dibangun mereka judron, tembok pembatas. Wa fano wa tamazzaku wa tafarraqu, mereka kemudian musnah semua. Ini karena sudah lama. Fa fano wa tamazzaku wa tafarraqu, berarti tulang belulang mereka musnah semua. Berarti berapa tahun? Lama ya. Tidak kemudian mati kemudian langsung, itu tidak, masih lama lagi. Ini ceritanya Ibnu Katsir itu. Fa idza kana ba'da dahrin, begitulah ada setelah sekian banyak tahun, marrabihim, lewat pada mereka, nabiyun min anbiya'i Bani Israel, seorang nabi dari Bani Israel, yuqalu lahu Hizkil, namanya Hizkil. Maka Hizkil fasa'alallah, minta kepada Allah, ayuhyahum, minta kepada Allah untuk memberikan kehidupan pada mereka, menghidup kembali, min ala yadahi, atas permintaan kedua tangannya, fa ahya bihi, fa ajabahu, maka kemudian Allah mengijabahi Hizkil ila dalika, kepada permintaannya, wa amarahu, dan perintah Allah kepadanya, ayakula, untuk ia mengatakan, ya ayatul idham, para tulang, al-bali yang sudah hancur, innallaha ya'muruki, Allah perintah kepada kamu, anistami'i, kumpul-kumpul, tulang-tulang yang belulang yang sudah hancur, kumpul-kumpul, katanya. Fastama'a idhamu kulli jasadin, maka kemudian kumpullah tulang-tulang setiap jasad, ba'diha ila ba'din, sebagian pada yang lain. Summa amarahu, kemudian Allah perintah kepadanya, fanada, maka kemudian menyeru, ayatul idham, para tulang, innallaha ya'muruki, Allah perintah kepadamu, an taktasya lahman wa asaban wa jildan, Allah perintah kepadamu untuk berpakaian dengan daging, urat saraf, wa jildan, dan kulit.
Subhanallah. Jadi ini satu-satu ya, bukan langsung urip kabeh enggak. Dari mulai apa? Tulang-tulang dulu, kemudian tulang-tulang kemudian jadi bentuk-bentuk manusia kembali. Fakana dzalika, maka terjadilah itu semua. Wa yushahidu, sementara Hizkil melihat sendiri. Summa amaru, kemudian Allah perintah kepadanya, fanata, kemudian menyeru, ayyuhal arwah, para roh. Innallaha ya'muruki, Allah perintah kepadamu wahai roh, antarji'a kullu ruhin, hendaknya kembali setiap roh ilal jasadil ladzi kanat tu'amiruh, kepada jasad yang tu'amiruh. Kanat tu'amiruh adalah namanya roh itu memberikan kehidupan kepadanya, memberikan umur kehidupan kepadanya. Faqamu ahya, maka mereka berdiri semuanya hidup, yang turun bisa melihat. Qad ahyahumullahu, Allah telah menghidupkan mereka ba'da raqadatihim, setelah istilahnya tidur mereka atau yang cukup panjang. Wahum yaqulun, mereka seluruhnya mengatakan subhanaka la ilaha illa anta. Selanjutnya wa kana fi ihyaihim, adalah dalam contoh bagaimana Allah telah menghidupkan kembali ini, ibratun, suatu pelajaran, wa dalilun qati'un, dan dalil yang cukup pasti, ala wuqu'il ma'adi, atas terjadinya al-ma'ad, kembali al-jasmani, kembali yang bersifat jasmani, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi ini kan contoh yang bisa dilihat langsung, kapan mereka sudah mati bertahun-tahun, kenyataan juga bisa hidup kembali. Malah contohnya di sini dimulai dari mulai pertama, dari apanya? Tadi dari mulai tulang-tulang, kemudian terus Allah perintah tulang-tulang untuk kemudian berpakaian, artinya kemudian tulang-tulang kenapa ya? Terus sudah dibuang mana ya? Akhirnya roh dipanggil, kemudian hidup lagi. Itu pun setelah cukup lama mereka istilahnya tidur. Begitu semuanya sudah hidup kembali, subhanaka la ilaha illa anta. Dan dalam keterangan ini, cerita ini, ibratun wa dalilun qati'un ala wuqu'il ma'adil jasmani, dalil yang pasti ala wuqu'il al-ma'adil jasmani, atas terjadinya kembali secara jasmani yaumal qiyamah. Walihada qala Allah Ta'ala innallaha ladzu fadlin 'alan nas, karena itu Allah berfirman bahwa Allah itu sungguh mempunyai anugerah kepada manusia yang luar biasa, fi mayurihim, dalam hal yang Allah menunjukkan kepada mereka minal ayatil bahirah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang hebat, wal hujjajil qati'ah, dan hujjah-hujjah yang mematahkan, wadilalatid damirah, dan petunjuk atau bukti yang tidak terbantahkan, Walakin aksarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Yakumuna, mereka tidak melakukan bisyukri ma'anallah alaih, dengan mensyukuri apa yang Allah memberikan nikmat dibihi dengannya alim atas mereka, fi dinihim wa dunyahum, dalam agama mereka dan dunia mereka. Selanjutnya, wa fi hadhil qissah ibratun, suatu pelajaran, wa dalilun, dan sebuah dalil ala annahu, bahwa annahu la yughniya hadarun min qadar, tidak akan bisa bermanfaat namanya kewaspadaan apapun, min qadar, daripada
ketentuan Allah kalau sudah ditentukan takdir Allah. Wa annahu bahwasanya la malja'a tidak ada tempat berlindung minallahi daripada Allah illa ilaih kecuali kepada Allah. Wa inna haula karena mereka kharaju mereka keluar dari desanya menuju ke desa yang lain firaran minal wabah untuk lari daripada wabah talaban litudil haya untuk mencari tudil haya mencari agar panjang umurnya ya. Tapi fa umilu maka dilakukan binakidi qasdihim maka dilakukan mereka oleh Allah dengan yang berlawanan dengan tujuan mereka. Waja'ahumul mautu datang kepada mereka al-maut kematian syari'an begitu cepat fi anin wahidin dalam satu masa. Ndak usah lama-lama mati kabeh breng dadi siji gak suwe-suwe. Wa qalu wa qatilu fisabilillah. Firman Allah wa qatilu fisabilillah wa alamu anallaha samiun alim. Dan berjuanglah, berperanglah fisabilillah wa alamu dan ketahuilah anallaha samiun alim. Allah itu Maha mendengar. Maha mengetahui kama anna al-khadar la yughni anil qadar. Yani maknanya seperti bahwasanya waspada itu la yughni tidak bermanfaat minal qadar dari ketentuan takdir. Kadzalikal firaru minal jihad begitu pula pelajaran al-firaru minal jihad lari daripada berjihad wa tajannubi menjauhi jihad la yuqarribu ajalan wa la itu tidak mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan ajal. Kowe mati ya mati. Ngono aja diperang. Ya, apa ya. Artinya tidak akan ada hubungan dengan kok gak mati nih, gak perang gak mati. Ini perang mati. Enggak. Jadi ayat ini menjadi support ayat yang pertama tadi support terkait dengan begitu Rasulullah berjuang dengan para sahabatnya. Contohnya begitu sajalah. Karena ada perintah perang fisabilillah. Kenapa? Harus mesti kemudian takut. Karena perang fisabilillah ini tidak mendekatkan ajal, tidak menjauhkan ajal. Badal ajalu al-mahtumu justru namanya ajal yang sudah ditentukan. Warizqul maksumun rezeki yang sudah dibagi itu muqaddarun sudah ditentukan oleh Allah, muqannanun sudah diundang-undangkan oleh Allah, ini terkodifikasi. La yuzatu fi tidak ada tambahan dalam hal ini, wala yungqasumin tidak ada dikurangi juga. Kalau sudah ini ketentuan Allah, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Apa katanya Allah dan apa pemberian Allah, penentuan Allah, pemberian Allah. Kama qala ta'ala, qul fadra'u an anfusikumul mauta. Katakanlah ya Muhammad, fadra'u maka tolaklah an anfusikum dari diri kalian al mauta akan kematian. In kuntum shadiqin. Wa qala ta'ala, aina ma takunu di mana kalian berada, yudrikkumul mautu. Maka akan menjumpai kalian kematian walau kuntum fi burujin musayyadah walau kalian berada dalam bersembunyi di mana benteng yang kuat. Kalau mati mati warawaina kami meriwayatkan katanya Ibnu Katsir an Amiril Juyushi daripada panglima perang wa sayfillahil masrur dan pedangnya Allah yang terhunus ala adai atas musuhnya siapa kalaupun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu qala beliau berkata wa huwa fi siyaqil maut yang waktu itu sedang dalam menghadapi kematian. Yang matinya bukan waktu perang, waktunya di atas kasur. Lakat syahidu kada wa kada aku telah mengikuti perang anu dan perang anu. Mauqifan sebagai sikapku. Karena aku harus perang dan perang sebagai sikap yang saya lakukan. Wa ma min udwin min a'dha'i tidak ada dari namanya anggota di antara anggota badanku illa wa fihi ramyatun kecuali di dalamnya ada ramyatun
ada namanya terkena panah, auto'natun atau tusukan namanya tombak, atau sayatan pedang. Wahana, sementara saya sekarang ini di mana? Ini amutu, aku akan mati. Da amutu ala firosi, di atas kasurku. Saya berapa kali berperang, perang anu, yang kemudian menggambarkan apa yang tidak mengenai pada badanku, anggota badanku, apakah itu romyah, panah anak panah, atau tusukan tombak, dorba atau sayatan pedang. Sementara aku sekarang ini mau mati nih ya, ala firosi. Kama ya umut sama yamutul ir, kayak unta juga mati ya, kayak unta ya aku juga. Kama yamutul ir, kayak mati namanya al ir unta. Fala namat ayunul jubana, maka tidak akan pernah terpejam ayunul jubana, mata para pengecut. Maka tidak perlu kemudian pengecut itu kemudian berpikir, namanya pengecut meripati kalau turu, namanya pengecut meripati risa turu soalnya, namanya pengecut meripati apa? Maka fala namat, maka tidak mungkin bisa tidur terpejam ayunul jubana, matanya para pengecut. Karena takut dengan kematian maka tidak pernah merasa tenang. Meripati kayak semerem. Yani annahu yata'allamu, maknanya berarti beliau yata'allamu, merasa menderita. Dikonihi mamata, karena beliau tidak mati qatilan, sebagai seorang yang terbunuh fil harbi, dalam peperangan. Wa yata'assafu, dan menyesal ala dzalik, atas itu. Tapi ya Allah yang menentukan. Wa yata'allamu, merasa menderita ayyamu ta'ala firasih, di mana beliau mati di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Selanjutnya wa qalu ta'ala man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi urutannya itu Masya Allah. Jadi caranya Allah memberikan motivasi perang kepada para sahabat. Itu pertama diceritakan apa? Tentang tadi wabah yang menimpa Bani Israel. Kaitannya dengan mati dan tidak mati itu apa cari Gusti? Baik mati ya, baik gak mati. Ya surga. Tapi kabeh bakal mati. Akhirnya kemudian kenapa kemudian kalau bicara masalah berjuang kemudian masih takut mati? Enggak perlu. Sementara ajal itu sudah ditentukan. Seperti rezeki juga sudah ditentukan. Namanya muqaddarun wa muqannanun. Jadi rezeki sama ajal itu muqaddarun wa muqannanun. Muqannanun dari kata-kata konun. Ya, ditentukan oleh Allah seperti undang-undang. Ya. Namanya muqaddarun wa muqannanun. Sesuatu yang muqaddar muqannan tidak mungkin bisa dilawan dengan Anda punya pengin apa dan kemudian kewaspadaan apa, tidak ada sebenarnya. Maka tadi ada bahasa la yughni apa? Hadarun min qadar. Idza ja'al qadar fa ainal mafar. Masyaallah. Idza ja'al qadar fa ainal mafar. Kalau sudah datang namanya takdir, mau lari kemana Anda? Makanya la malja'a minallahi illa ilaih. Ini termasuk sering kita ucapkan, Masya Allah. La quwwata illa billah. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih.
Ini bukan hanya diucapkan, harus kita berusaha memproses diri sampai ke tingkat ini. Apa jari? Ini ukuran untuk menuju makom. Makom namanya menuju makom alladzi yuhibbu rabbah. Sementara kita ini alhamdulillah alladzi yuhibbu dina. Insyaallah ya. Tapi alladzi yuhibbu rabbah kok dhisik ya. Kan ukurannya ada pertama alladzi yuhibbu nafsah wa huwa zalimun li nafsihi walladzi yuhibbu rabbah dinah wa huwa muqtasidun walladzi yuhibbu rabbah sabiqun bil khairat. Jadi himbal ya ulama kalau memberikan definisi fa minhum zalimun li nafsihi apa wa huwa alladzi yuhibbu nafsah, karena masih mendahulukan mencintai hawa nafsunya. Selanjutnya akan naik kelas pada namanya muqtasidun, kelas tengah-tengah. Masya Allah. Wa huwa alladzi yuhibbu dinah. Alhamdulillah standar kita agama, cuman isih ono belingi nek sing pertama alladzi yuhibbu nafsah beling. Nomor loro beling tapi isih eling, yo eling yang beling. Antara beling lain akeh dine. Insyaallah akeh eling ya. Sing ngaji ngene isih akeh eling. Nek sing ngaji mbok ya. Jadi pertama apa? Alladzi yuhibbu nafsah beling ya. Subhanallah yang disebutkan pertama itu alladzi yuhibbu nafsah. Yang banyak alladzi yuhibbu nafsah. Salat ya ora masyaallah ya. Salat ya ora mbuh. Ngono-ngono. Nanti akhirnya masyaallah. Allah bilang dzalika huwal fadlul kabir. Bentar ya. Yang kedua wa muqtasidun minhu muqtasidun. Alladzi yuhibbu apa? Dina. Tapi ngono-ngono isih beling. Jadi berarti eling tapi ya isih beling. Ya beling ya eling. Akan dine eling apa beling. Nek ngaji insyaallah sak elingi ya. Sing ngaji dhewe kadang-kadang beling. Sing ngaji dhisik beling. Yang ketiga wa minhum sabiqum bil khair alladzi yuhibbu rabbah. Ini kalau ini sudah tak ini yuhibbu rabbah masyaallah la quwata illa billah la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Jadi cuman Allah tok, apa-apa Allah, apa jare Gusti Allah. Duwe-duwe alhamdulillah, kanthi duwe alhamdulillah temen. Ya jelo, tapi paling enggak ya inna lillahi wa inna ilaihi. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Sampai ada juga kata hikmah lihat pun sikatuka billah aqwa mimma fi yadika aqwa mimma fi yadika. Hendaknya ada percaya dirimu kepada Allah, kumandelnu maring Gusti Allah. Itu harus lebih kuat daripada apa yang ada di tanganmu. Di tanganmu istilahnya makanan yang tinggal di dahar. Itu pun bisa jadi batal tidak di dahar, enggak jadi masuk di mulut karena stroke. Atau karena istilahnya sering saya sampaikan lah ya iwak pindang dikarek mangan tok ana kucing. Akhirnya disaut kucing ora sido dipangan. Itu gambaran sesuatu akan terjadi sepertinya tinggal ngambil tok. Tapi apa? Gagal total ya. Kawin masa teko kabeh
naipe teko, pagi teko, kematian hilang. Jadi ini akan terjadi pada kita kapan satu saat ketok melok karek ngene tok kasih itu. Apa? Terus apa? Lu masuk ngono. Ya jan lu nek Allah yuhibbu rabbi kalau. Masya Allah. 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 Saya ingat sama Abu yang itu. Suatu saat terjadi ya, AC di rumah beliau di rumah singgah di Medina ada mungkin 20 AC diambil orang. Kemarin ada orang datang bawa truk donasi kabeh. Karena rumah nggak ditempati jadi tapi kalau waktu vakansi mesti datang. Subhanallah. AC-nya hilang kabeh. Abu dilapuri Allah tuku maneh jadi kok tuku maneh jadi liyakun wa sikatuka billah aqwa mimma biyadik. Jadi menghabisi namanya kepentingan nafsu yang lebih banyak membuat kita kemudian akhirnya harus mengeluh, harus sambat, harus ya, gitulah. Sementara karakter manusia khuliqal insanu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a ya. Jadi ayat ini ada urutan tertentu untuk memberikan motivasi perang, caranya seperti itu. Jadi agar para sahabat yang dibimbing Rasulullah itu nggak takut dengan perang, karena perang tidak memberikan pengaruh apapun dalam masalah ajal. Hanya ceritanya siapa tadi? Khalid ibn Walid yang dia mengatakan laqad syahidtu kada wa kada mauqifan wa ma min udwin min a'dha'illah fi ramyatun au ta'natun au darbatun wa ha ana amutu dah ada mamutu ala firashi kama yamutul ir akhirnya mati koyo unta mati. Padahal aku berharap bisa mati apa? Mati syahid. Tapi ya bagaimana lagi Allah menentukan mati. Apa kata Allah? Fala namat ayunul jubana. Yani annahu yata'allamu memang yang merasa menderita likoni ma mata qatilan fil harbi wa yata'assafu ala dzalik wa yata'allamu ayyamuta min firasi. Tapi ya kembali kepada la malja'a wala manja minallahi illa ilaihi. Kalau masyarakat beriman memang begitu ya. Tapi kalau nggak beriman ya, kalau sekiranya, ya. Waka sekiranya. Ya. Makanya lau itu bisa jadi satu saat membuka namanya godaan setan. Akhirnya orang menjadi resah tok sama mari. Makanya kemudian namanya kematian satu contoh. Susah ya susah. Suwe-suwe tolong dina wae. Nah, ini bojomu menyerah orang hilang-hilang ya. Makanya ya sampai namanya iddah apa? 40 hari. Jadi bojo mendino Masya Allah kumpul lah. Nanti kumpul kok ditinggal ya. Ini pengaruh apa namanya pengaruhnya yang lain tuh. Yang dulunya kemudian menyesali kematian namanya suami istri sampai 1 tahun. Maka Islam memangkas 40 hari berapa? 4 bulan apa? Ya, 10 hari. Itu kalau itu bebojoan, ini bapakmu, ibumu mari ya ora ngono ya.
Akhirnya kemudian bicara selanjutnya tentang masalah perjuangan jihad fisabilillah. Ini butuh namanya apa? Butuh namanya dana, butuh namanya infak. Gak perang tok ya bonus ini bantu dek ngono. Bukan jihad tok tapi juga siapa yang kemudian membantu kemudian menyokong dengan adanya jihad ini. Wa qaluhu ta'ala man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaihu lahu adafan katsirah. Akhirnya bicara telah perang dengan sahabat dibawa dan kita dibawa untuk kemudian jangan sampai kalau ada perang kemudian kita takut. Tapi juga sisi lain siapa yang membantu namanya jihad fisabilillah. Siapa? Bahasanya Allah man dalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ini dimulai dari Allah sendiri yang memberikan namanya pahala ya. Jadi mulai berapa? Min kulli hasanatin bi asrati amsalihah. Dan mulai di situ Allah memberikan namanya pahala. Islamnya sampai kemudian seberapa kali Allah kemudian menggandakannya ad'afan katsirah. Ya khusullahu ta'ala Allah menganjurkan ibadahu kepada para hambanya alal infaqi atas berinfak fisabilillah. Waqad qarrara ta'ala dan Allah mengulang-ulangi Allah ta'ala hadil ayah fi kitabil aziz dalam kitab Allah yang agung fi ghairi maudi'in bukan pada satu tempat saja berulang-ulang Allah memperingatkan kepada hambanya terkait dengan infak fisabilillah. Wa fi hadisin nuzul annahu yaqulu ta'ala dan hadis terkait dengan turunnya ayat ini ada hubungan hadis qudsi annahu yaqulu ta'ala man yuqridu ghairu adimin wala dulumin. Siapa yang meminjami tanpa merasa takut namanya miskin. Jadi bahasa Allah, siapa meminjami aku tanpa merasa takut miskin atau tanpa kemudian merasa terzalimi. Kok bolak-balik urunan ae urunan mana? Loh, urunan mana? Bolak-balik urunan ae kok apa iki? Jangan ada yang begitu ya. Sudah ada namanya duit metu ada muni terus. Teman-teman kunci sebenarnya. Menganggap urunan ini infak terasa terzalimi. Karena apa? Dibanding dengan apa? Allah membalasnya dengan seperti apa? Allah menggandakan seperti apa? Jadi jangan ada kemudian mengatakan ghairu zalumin wala ghairu adimin wala zalumin tanpa merasa takut miskin, tanpa takut merasa terzalimi. Itu makna man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala lamma nazalat man dalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah qala Abu Dahdah Al-Ansari. Berkata Abu Dahdah Al-Ansari, ini profil yang perlu kita hafalkan namanya Abu Dahdah Al-Ansari. Ya Rasulullah, wa inna Allah azza wa jalla la yuridu minnal qarda, bahwa Allah, ya Rasulullah, bahwa Allah azza wa jalla betul-betul menghendaki kita untuk meminjami. Allah butuh mengatakan begitu ya Rasulullah. La yuridu minnal qarda. Qala na'am ya Abu Dahdah. Bahasanya begitu ya Rasulullah. Iya ya Abu Dahdah. Qala arini yadaka, ulurkan tanganmu ya Rasulullah, tanganmu ya Rasulullah. Qala, berkata perawi Abdullah ibn Mas'ud, fana walahu yadah, maka Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya kepada beliau. Qala fa inni qad aqradtu rabbi azza wa jalla haiti
maka sungguhnya ya Rasulullah aku telah meminjamkan kepada Tuhanku kebunku langsung. Qala wa haitun lahu fi sittumi'ati nakhlatin. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, sementara kebunnya di situ ada berapa? Ada 600 pohon kurma. Kebunnya itu 600 pohon kurma. Luas apa enggak? Luas 600. Wa Ummud Dahdah fi wa iyaluha, sementara Ummud Dahdah di situ juga, iyaluha dan seluruh keluarga di situ juga. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, wajah Abu Dahdah, kemudian datanglah Abu Dahdah, fanadaha, maka memanggil kepada istrinya, ya Ummud Dahdah. Qalat labbaik. Qala ukhruji, kamu keluar dari sini ya rumah. Qala ukhruji, keluar kamu. Faqad aqratuhu, kamu keluar dari kebun ini. Faqad aqratuhu, aku telah meminjamkannya Rabbi Azza wa Jalla. Ya Allah, terus mengganti. Sementara rumahnya di situ, keluarganya di situ, Masya Allah. Kata sudah berjanji kepada Rasulullah untuk meminjam pada Allah, maka disuruh keluar. Terus manggon tinggi. Ya. Apa kira-kira ya? Kayak gini-gini ceritanya barangkali untuk seorang bisa jadi seluruh humanitaris perjalanan sejarah barangkali dia tak ya. Metu kabeh. Terus nanti ngemper nanti. Kan namanya rumahnya di situ, keluarganya di situ. Dan keluar langsung dari situ, bayangkan. Jadi makanya didikan Rasulullah dan sahabat itu, kalau kita awali dari bahasa Al-Quran mengatakan Qul innallaha di surat Al-Jum'ah itu walladzi ba'asakum walladzi ba'asa fil ummiyina ya. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lam yalhaqu bihim. Wallahu innallaha azizun hakim. Itu bagaimana ulama memberikan arti Rasulullah itu diutus ke umat siapa sih? Disebut al-ummiyin. Walladzi ba'asa fil ummiyina. Surat Al-Jum'ah. Di sana ada bahasa selanjutnya, ayat selanjutnya wa akharina minhum. Lamma yalhaqu bihim. Jadi makanya para mufassirin mengatakan kenapa sampai seperti ini gambarannya kita semua ngerti Rasulullah diutus fil ummiyina. Itu kalau dibahasakan apa? Orang-orang apa? Yang buta huruf. Orang yang buta huruf. Kita aja ya, fil ummiyin ya. Orang yang buta huruf. Manhum nah, melihat karena di sana waktu itu yang sudah peradabannya maju adalah orang Persia ya, orang Bizantium. Sementara orang Arab sendiri buta huruf. Illa qalilan minhum ya. Masih buta huruf.
Terus gambaran orang buta huruf seperti apa? Selanjutnya ya, kalau kita mau ya. Di satu sisi kemudian ada namanya lebih daripada ummi ini al-Arab. Al-Arab. Wis ummiyin Arab nisan, Baduin nisan. Makanya menggambarkan umat ini seperti apa, wataknya seperti apa. Lepas daripada selanjutnya kemudian Rasulullah menjadikan mereka kemudian menjadi berubah 180 derajat. Ini masalahnya ya. Berubah 180 derajat menjadi kuntum apa? Khairu ummatin ukhrijat linnas. Jangan melihat awal asalnya dengan wataknya, jangan. Tapi lihatlah perubahan yang terjadi. Menjadi kemudian kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi istilahnya asalnya kodot-dot ngono ya. Ini kodot ini apa ya? Sembuh gak ngerti aku. Tapi kemudian ditaklukkan Rasulullah karena sifatnya apa? Raufur Rahim, kasih sayangnya ini ya, Masya Allah. Menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Perubahan yang terjadi jadi gambarannya kayak satu contoh Umar namanya. Umar itu di cara wong Jawa ngono, wong cuawak ngono ya. Apa cuawak ya? Nek dawuh ngono 2 kilo wis krungu wong kabeh. Bayangkan kalau ketemu orang tuh Masya Allah gak nyopo kon tempideng dhisik plok. Itu gambaran supaya kita mudah memahami aja. Itu takrib ya nih. Itu masuk Islam Masya Allah ya. Berubah total 180 derajat. Kalau mata sama Rasulullah tanya Umar matur apa awakmu? Jadi dari suara keras Masya ya. Disebut namanya dil siror, datus siror namanya datus siror. Orang yang ngomong pelan datus siror. Kemudian Abu Darda hanya kesalahan karena mengatakan kepada budaknya ya benas sauda, kemudian budaknya lapor sama Rasulullah ya. Ini ya, namanya Abu Darda bilang sama budaknya ya benas sauda. Abu Dzar Al-Ghifari waktu itu mengatakan pada budaknya ya benas sauda, ya benas sauda. Jenengan itu terus pun disih ibu kula panjenengan ireng. Penti elok-elokaken lah. Kok ibu kula derekaken ya benas sauda. Ibu kula panjenengan ireng. Akhirnya mata sama Rasulullah. Ditimbali sama Rasulullah. Inna kamru'un fika jahiliyah. Itu namanya dawuh Rasul ini betul-betul cambukan yang keras itu luar biasa. Perubahan yang luar biasa. Sumpah sama Rasul. Ya Rasulullah, aku sumpah di hadapanmu. Maka kakinya si budak harus nempel pada apa? Pipiku. Sumpah lagi. Ya sudah. Bayangkan. Antum gak bisa bayangkan sampai sekarang ini. Kira-kira ada ndak namanya majikan kemudian sampai sempat berosor ya. Yang kemudian kakinya diinjak oleh budaknya. Ndak ada. Nah ini juga budak-budak ini. Sampai budak-budak metu-metu tuh. Terus nanti ini berarti totalitas ya. Sampai sini gambarnya. Perubahan itu jadi bukan 90 derajat, 160 derajat. Sahabat-sahabat seperti itu. Seperti itu semuanya begitu sudah. Ngasan seperti apa menjadi seperti apa. Karena dari kembali pada wataknya, kasarannya, kemudian apalagi Arab lagi. Ini bisa berubah menjadi Masya Allah. Ruhama'u
bainahum, ruhama'u bainahum ya. Sementara wa akharina minhum berarti Allah kemudian mengatakan bukan ummiyin tok, nanti kemudian akan ini berlanjut, Islam ini akan kemudian dipahami, dianut oleh al-akharina minhum. Lamma yalhaqu bihim, akhirnya sahabat ketika Al-Quran mengatakan wa akharina minhum, ya Rasulullah, siapakah al-akharina minhum? Lamma yalhaqu bina ya Rasulullah. Rasulullah enggak jawab. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab. Terus perawi hadis mengatakan waktu itu di kalangan kita lagi ada namanya Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya pada pundaknya Salman Al-Farisi. Kemudian Rasul mengatakan lau kanal imanu fis Suraya, sekiranya iman ini ada di bintang Suraya, lana lahu rajulun min haula, lana lahu rijalun akan diperoleh oleh orang-orang dari mereka ini, dari kelompoknya Salman Al-Farisi. Akhirnya kemudian menafsirkan gampang. Namanya apa? Al-Ummiyin berarti Arab. Al-Akharin berapa? Non-Arab. Jadi Al-Akharin non-Arab, Ajam. Yang kemudian Abu Nu'aim sebagai perawi menceritakan hal ini, disebut kenapa ada tambahan hadisnya birik koti kulubihim. Kalau ummiyin apa? Bisiddati kulubihim. Tapi kalau non Arab apa? Birik koti kulubihim, karena kelunaan hati mereka. Jadi artinya sudah dari dahulu ada watak-watak tertentu yang mungkin paling enggak kita bisa membaca bagaimana Rasulullah menundukkan manusia itu, diutus Rasulullah kepada orang-orang yang itu di sifatnya itu dan berhasil seperti apa. Adapun akharina, makanya enggak perlu kemudian seperti Rasulullah harus kemudian ke Jawa, enggak usah lawan Jawa. Istilahnya cukuplah, karena selain Arab ini memang aslinya wataknya lunak-lunak, jadi mudah untuk ditundukkan. Tidak usah harus kemudian Rasulullah datang sendiri untuk menundukkannya. Jadi akhirnya hadis ini menunjukkan bukan orang Persia tok, bukan orang Iran tok atau orang Persia tok, tapi ini adalah non Arab, yakni Ajam al-Ajam, termasuk Indonesia Nusantara, ngono ya. Allahumma ja'alna minhum. Buktinya kemudian subhanallah, ulama-ulama besar pun yang banyak daripada orang non Arab ya. Masya Allah. Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Al-Bukhari, Masya Allah ya. Mufassirin, seluruhnya Masya Allah. Kemudian Islam berkembang di seluruh dunia karena ada firman Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang waktu itu belum ada namanya, baru namanya Islam berkembang di Arab, akhirnya kemudian menjadi tersebar di seluruh dunia karena ada firman Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Yang waktu itu Rasulullah bertanya siapakah mereka wa akharina minhum, Rasulullah enggak menjawab, cuman waktu itu ada namanya Salman Al-Farisi. Waktu itu durung ana wong Jawa ngono ya. Karena wong Jawa ngono ya. Umpamane ngono. Di satu contoh. Jadi ini gambaran Rasulullah diutus kepada al-ummiyin, muncul namanya siapa?
orang-orang yang kalau kita kembali dari sifatnya seperti apa, menjadi apa, perubahannya berapa? 180 derajat. Umar seperti apa? Waktu turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Karena ada suara keras di dalam Rasulullah sampai turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ubahkan langsung sumpah ya Rasulullah, sumpah setelah ini aku tidak akan pernah bicara di hadapanmu lebih di atas suaramu. Sumpah lagi. Sumpah lagi. Dia harus di bawah suaranya Rasulullah. Kembali ada catatan siapakah namanya Abu Dahdah Al-Ansari, ya. Yang kemudian menyuruh keluarganya untuk keluar dari kebun yang dipinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qalu qardan hasana. Sekarang apa arti qardan hasana? Ruwiya an Umar wa ghairihi, diriwayatkan dari Umar dan selain Umar, minas salaf, dari ulama salaf, sahabat salaf, wan nafaqatu fi sabilillah. Pertama adalah an-nafaqatu fi sabilillah. Kila. Jadi pendapat yang kedua tidak hanya khusus nafaqatu fi sabilillah, alal iyad. Yang ketiga at-tasbihu wa taqdisu. Ini ibadatul lisan. Dan memahami qardan hasanannya kemudian fayudha'ifu ad'afan katsirah. Apa itu? Ibnu Katsir menyampaikan 3 hal yang ini menjadi kemudian ternyata qardan hasanan jangan terikat hanya dengan istinya nafaqah fi sabilillah, tapi masih ada lagi disebut qardan hasanat an-nafaqatu alal iyal. Jadi ketika seorang harus suami, ya, yang bertanggung jawab untuk kemudian memberikan nafkah atas keluarganya demi untuk menyenangkan keluarganya, itu juga jangan dianggap remeh karena nilainya apa? Fi sabilillah, ya. Nilainya fi sabilillah. Bentuknya adalah karena mencari rezeki demi untuk kesenangan istri dan keluarganya. Ini sangat berhubungan dengan kapan namanya seorang sahabat lapor sama Rasulullah terkait temannya kok ketoke dunyani. Sampai lapor sama Rasulullah, kalau nggak ada konco yang Nabi dunyani kerja mohon. Pandangan dia, tapi Rasulullah kemudian menjawab, kamu salah sangka. Dia itu justru kerja keras, bekerja adalah dengan niat untuk menyenangkan istrinya dan anak-anaknya. Fahuwa fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah.
nilainya fisabilillah ya. Ada nafkah fisabilillah secara umum maklum, apakah fisabilillah secara fisik, apakah fisabilillah non fisik, maklumlah ya. Karena kita hidup dalam berjuang fisabilillah walaupun sekarang ada non fisik, pendidikan, pesantren dan sebagainya ini namanya yayasan kita ini sendiri semuanya fisabilillah. Itu perlu kemudian ada orang-orang yang betul-betul siap meminjami Allah. Makanya niat saja meminjami Allah tidak apa-apa kan. Ini kan motivasi. Kalau punya Allah kan Allah akan memberikan balasan berapa? Fayudha'ifahu ad'afan kasiratan biidznillah ya. Ad'afan kasirah. Jadi niat ngutangi Gusti Allah. Kayak Abu Darda itu loh, Abu Darda itu. Betul ya. Betul Rasulullah. Allah menggunakan bahasa meminjami Allah. Fa inni qad adraktu rabbi azza wa jalla haiti langsung ya. Dan sekarang logikanya saja kalau kita sendiri mendapatkan orang yang berbuat baik sama kita, alhamdulillah ya, masya Allah, bantu kita ini satu saat namanya orang, dia kemudian punya permasalahan, akhirnya kemudian paling enggak, dan dia itu asalnya orang punya segalanya, satu saat kemudian karena jatuh atau apa, terus matur sama kita. Duwe titik apa? Aku pengen utang titik ngono ya. Yang dulunya dibantu siapa? Kan kita. Terus sekarang lagi dia minta apa? Bantuan. Terus dia bilang, "Oh no enggak, aku utang." Apa sampeyan kok apa? Ya. Masuk mending ini. Kan duwe aku, ya orang ngono rek. Selama ini kan dibantu tok ya. Kalau ini berbutuhan mboten enten ae. Tutuken bathuke iku. Kadhe zauk iku. Ya mbok kaya apa wae karena dia butuh. Oh nggih. Masih diutang-utang gak apa-apa lah. Demi untuk apa? Balas budi lah ya. Jangan sampai mboten enten iku masuk. Dadi ya ana iki harus dibantu wis mending ngono. Ini Allah segala-galanya, memberi segala-galanya. Terus bahasanya Allah dengan menggunakan apa? Siapa yang ngutangi saya? Bayangkan. Kalau bukan Allah ingin kemudian memberikan balasan yang berlipat ganda. Itulah kira-kira begitu. Jadi bisa jadi motivasi kepada kita kalau membantu apa-apa niat ngutangi Gusti Allah. Nah gitulah. Tidak apa-apa. Allah sendiri yang bilang begitu. Ini katakan mulai an-nafaqah fisabilillah, kemudian nafkah sampai alal iyal untuk keluarganya sendiri. Ada yang ketiga gak bondo apa-apa, bondo lambe tok. Ya. Ya sudahlah. Kenapa? Wiritan, pakai lisan ya. Tuh, niati. Berarti tak wiritan, bondo apa? Bondo lisan ya, itu termasuk utang Gusti Allah itu. Karena buktinya Anda wiritan Al-Qur'an, tiap hari saya baca Al-Qur'an 5 ayat umpamanya, terus 1 lembar ngono ngutangi Gusti Allah terus ya. Akhirnya kembali pada kul amantu billah sumastaqim. Itu sudah. Bahasa mustaqim itu maknanya bukti ini kon ngutangi Gusti Allah, bukti ini istiqomah, itu namanya ngutangi Gusti Allah ya. Jadi ini tafsiran Ibnu Katsir ini masya Allah luas. Jadi semuanya bisa dengan istilah kita ngutangi Gusti Allah. Toh kemampuan kita tidak sama. Tadi nafkah fisabilillah, sabilah dengan fisik apa non fisik. Ini nafkah ya toh keluargane dewi. Kalau ini hanya cuman bondo lisan, ibadatul lisan. Makanya kalau sudah kita baca man qara'a pasti masya Allah ya. Baca ini bayangkan man qara'a ba'dal maghrib wa huma ajni minar ping pitu.
Terus ngono ae. Insyaallah mati awan ya selamat dari neraka, mati bengi selamat dari neraka. Pitu ya pitu, kenyang rek telu. Oh. Ya pitu ngono. Baca la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu yadil khairu wa ala kulli syai'in qadir berapa? 10 kali setelah apa? Salat maghrib, setelah salat subuh. Qabla an yusanniya rajlah sebelum apa? Merubah kaki. Ngono ae lah. Itu sudah termasuk mengutangi Gusti Allah itu. Dengan bahasa wiritan itu mengutangi Gusti Allah. Karena rutin untuk Allah. Waqilah wa tasbih wa taqdis qalu yudai wa adhan rasirah kama qala ta'ala masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti apa? Satu biji menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin apa? Mi'atu habba. Satu tangkai ada berapa biji? 100. Berarti berapa? 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Ya permasalahannya antara yang diamalkan berat dan tidak ya berbeda. Ini muni subhanallah yang jaluk 700 ya ora pates. Bodoh lambit tok jaluk 700. Ini duit itu berat. Beratnya itulah kemudian Allah membalas dengan berlipat ganda. Muni alhamdulillah tok ngono masuk jaluk 700. Ya. Itu maknanya begitulah. Wa sayatil kalamu alaihi, akan datang pembicaraan tentang ayat ini. Wa an Ibnu Umar qala lamma nazalat masul ladzi yunfiquna amwalahum fisabilillah kama sadi hambatin amtasama sanabila ila akhirih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi zid ummati. Masyaallah. Kenapa Allah berfirman wa masalul ladzina yunfiquna fisabilillah kama sali habbatin ambatat sabasal min semata. Kemudian awal kata Rasulullah, ya Allah zid ummati, tambahlah untuk umatku. Akhirnya mandal fanazalat mandal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Kalau tadi 1 sampai 700, tambah lagi kemudian 1 sampai ad'afan katsira. Qala masjid Rasul minta lagi. Qala rabbi azid ummati fa nazalat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masyaallah. Asalnya ada namanya 1 sampai 700. Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, tambahkan umat kula. Akhirnya adafan kasira. Itu Rasul minta lagi. Tambah mana ya umat kula ya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wal katsir minallah la yuhsa, maka banyak dari Allah tidak bisa dihitung bighairi hisab. Wa qalu wallahu yaqbidu wa yabsutu. Diakhiri wallahu yaqbidu wa yabsutu. Urusan masalah Allah memberi itu urusan Allah. Yaqbidu kapan kemudian? Yaqbidu menahan, menggenggam. Wa yabsutu dan kemudian melepaskan. Apa jari Gusti? Kalau sudah begitu, sementara dengan janji seperti ini, jadi kalau toh pun juga umpamanya kita bukan termasuk orang yang punya rezeki yang banyak, ya, terus kok apa? Amfiku wala tubalu, infaklah dan kamu nggak usah kemudian peduli, karena permasalahannya wallahu warrazzaq
Allah itu sendiri yang ahli memberikan rezeki, yudayyiqu ala ma yasha, memberikan kesempitan atas orang yang dikehendaki oleh Allah, an ibni ibadih fi rezeki wa yuwassi'u, dan Allah juga yang melapangkan ala akhari. Jadi urusannya bukan berarti sekarang ngaku ora duwe orang ngono. Apa? Yang terpenting kita ngerti Allah memberikan apa? Balasan yang berlipat ganda. Aku mau duwe ngono yo wis lakono ae. Aku ora duwe ngono. Aku ora duwe ngono. Lakono ae ngono. Kemudian akhirnya kembali pada masing-masing seperti apa nilainya di sisi Allah terkait dengan digandakannya. Makanya sampai Rasul bersabda, sabaqat dirhamun apa? Mi'ata dirham. Dirhamun dari dirham ini. Kalau mi'ata dirham min af dirham. Sabaqat dirhamun mi'ata dirham. Namanya yang dirham karena termasuk memang yakbidu, orang yang memang tidak di lapangan rezekinya. Allah menentukan ia termasuk orang sing ora duwe. Duwe ini orang dirham. Akhirnya kemudian dia harus mengeluarkan 1 dirham. Maklum 1 dirham nilainya kecil. Kalau 1 dirham ya kecil dong 1 dirham. Sementara di sana ada yang mengeluarkan 100 dirham. Sementara penghasilannya udah 1000. Menang di itu kan masalah nilainya Allah sendiri yang tahu. Jadi makanya sudahlah sih, permasalahan loman itu jangan ngurus Anda tidak punya. Makanya ukurannya adalah semuanya harus loman gitu aja sudah. Saisa nih kok koyo apa. Ternyata bisa jadi 1 dirham mengalahkan 100 dirham karena 1 dirham keluar dari 22 dirham separuh, kemudian 100 dirham keluar dari 1000 dirham 1/10, menang di. Kalau sudah begitu kan kembali kepada Allah yang beri. Makanya wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya sudah enggak, jangan pikir apa-apa sudah. Elatu balu. Jangan kamu kemudian berpikir kok enggak usah gitu. Latu balu, sudahlah. Jangan peduli sudah. Urusnya kembali kepada Allah menentukan. Ya, sekarang apa kata Allah? Lahul hikmatul balighah. Kalau sudah bicara begini, bagi Allah ada al-hikmah al-balighah, yakni hikmah yang mendalam. Jadi bagi Allah ada hikmah yang mendalam. Kenapa kok tidak punya? Itu kembali kepada hikmah ilahiyah. Wa ilahi turja'un, sementara semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu kemudian kita bicara masalah di sana ada pahala, di sana kemudian namanya di luar pahala ada namanya siksa. Mau tidak mau sudah seperti itu sudah. Alam tara ilal mala'im bani Israila wallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.